Alam semesta ini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, dan Allah yang memiliki. Peristiwa yang sedang ramai diperbincangkan, jatuhnya pesawat Lion Air, hancurnya tubuh pesawat ini bersama tubuh manusia yang ada di dalamnya. Di sini kita melihat bahwa ternyata manusia adalah makhluk yang lemah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya berusaha, tapi apabila Allah berkehendak maka terjadilah yang terjadi. Kemudian apa sikap hamba tatkala menghadapi itu? Ana membaca bagaimana seorang ibu yang kehilangan anak semata wayangnya, kemudian keluar dari lisannya ucapan-ucapan yang menunjukkan ketidakridhaan dia dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, lalu kepada siapa saya akan bersandar? Karena selama ini yang membiayai hidupnya adalah anaknya. Dia berpikir apabila anaknya mati, selesai, dia akan hidup sengsara. Padahal sejatinya yang membiayai hidup setiap manusia di muka bumi ini adalah Allah Jalla Jalaluhu. Maka peristiwa yang terjadi hendaklah membuat kita sadar dan tidak membuat kita akhirnya jadi takut naik pesawat. Karena sejatinya setiap hari ratusan pesawat yang terbang, bahkan mungkin ribuan pesawat yang terbang. Tapi ada satu, dua, tiga yang Allah ingin menunjukkan kebesarannya, sehingga mereka hidup senantiasa dalam ketakutan dan harapan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salammu senantiasa Engkau curahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan seluruh sahabat Nabi dan orang-orang yang meniti jalan beliau. Amma ba'd. Hari ini kita akan masuk kepada bab kesombongan, al-kibr. Peristiwa yang terjadi, bencana-bencana alam yang kita lihat bahkan menimpa diri kita, di situ kita sadar bahwa Allahu Akbar. Di situ kita sadar bahwa doa yang senantiasa kita baca tatkala keluar rumah seharusnya benar-benar dihayati oleh seorang hamba. Tatkala dia mengatakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, lalu kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah, nggak ada daya, tidak kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara pesawat, kereta pun tabrakan. Kalau bicara kereta, kapal laut pun tenggelam dan karam. Yang naik motor pun tabrakan, yang naik bus pun masuk ke jurang. Sehingga dimanapun kita berada, kita yakin bahwa la haula wala quwwata illa billah. Naam, tafadhal. Assalamualaikum ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li syaikhina wa li walidayhi wa li masyaikhihi wa li jami'il hadirin. Qala al-imamu Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi adabil mufrad. Babul kibr. Qala haddatsana Sulaiman ibn Harb qala haddatsana Hamad ibn Zaid anis Saq'ab ibn Zuhair
an Zaid bin Aslam qala la a'lamuhu illa an Atha ibn Yasar an Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'a rajulun min ahli al-badiyah alaihi jubbatu sijan hatta qama ala ra'sin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inna sahibakum qad wada'a kulla farisin aw qala yuridu an yada'a kulla faris wa yarfa'u kulla ra'in fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bima jami'i jubbatihi faqala ala ara 'alaika libasa man la yaqil summa qala inna nabiyallah nuhan alaihi salatu wassalam lamma hadarathul wafatu qala libnihi inni qasun 'alaika al-wasiyyah amuruka bisnatain wa anhaka an isnatain amuruka bila ilaha illallah fa innas samawati sab'a wal aradina sab'a law wudi'at fi kiffatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffatin la rajahat bihin walau anna samawati sab'a wal aradina sab'a kunna halqatan mubhamatan laqasamtuhunna la ilaha illallah wa subhanallah wa bihamdihi fa innaha salatu kulli syai wa biha yurzaku kullu syai wa anhaka 'anil syirk wal kibr faqultu aw qil ya Rasulullah hadha syirku qad arafnahu famal kibr huwa ayyakuna li ahadina hullatun yalbasuha qala la qala fa huwa an yakuna li ahadina na'lani hasanatan lahu masyirakani hasanan qala la qala fa huwa an yakuna li ahadina dabbatun yarkabuha qala la qala fa huwa an yakuna li ahadina ashabun yajlisuna ilaihi qala la qala ya Rasulullah famal kibr qala safahul haq wa qamsun nas qala haddatsana Abdullah ibn Maslamah qala haddatsana Abdul Aziz babul kibr, bab tentang kesombongan. Sebagian di antara kita kadangkala tidak merasa kalau dia sombong. Terkadang yang melihat orang lain. Dari mana? Kadangkala dari gaya bicaranya, meremehkan orang lain, sok paling hebat. Di sini Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis. Beliau mengatakan telah mengajarkan kepada kami Sulaiman bin Harb. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hammad bin Zaid dari Saq'ab bin Zuhair dari Zaid bin Aslam. Qala la a'lamuhu illa an Atha bin Yasar. Aku tidak mengetahuinya kecuali dia meriwayatkan dari Atha bin Yasar dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun min ahli al-badiyah. Kemudian datanglah seorang lelaki dari penduduk Badui. Jamaah, biasanya orang-orang Badui ini karakternya agak kasar. Kenapa? Karena lingkungan dia. Hidup bersama bebatuan, hidup di padang pasir yang berpindah-pindah mengikuti curah hujan. Dia mengembala kambing, tapi kondisi lingkungannya, kampungnya itu Badui. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man bada jafa. Barang siapa yang hidup di Badui, biasanya perilakunya, etikanya agak kasar sedikit. Itu wajar. Makanya di antara yang menyebabkan seorang itu berubah karakternya, pindah daerah. Ada orang yang pindah ke kota, akhirnya mulai dia agak santun ngomongnya. Ini datang lelaki dari Badui, alaihi jubbatu sijan, dia memakai jubbah, memakai baju sijan disebutkan yang ada sutranya.
Di sini disebutkan sijan madfufa au muzarrara bid-dibaj. Yang pakaian itu bisa jadi di lengannya ada sutranya, artinya bukan dari sutra, tapi ada tempat-tempat tersendiri yang terbuat dari sutra. Mungkin di lehernya, mungkin di lengannya, di tangannya, atau berada di dadanya. Yang jelas pakaian itu mengandung sutra. Lalu orang ini hatta qama ala ra'sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Badui, dia berdiri di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, kalau umpamanya sekarang seperti anak duduk di sini, duduknya di bawah, tahu-tahu dia berdiri di atas anak. Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk dan orang ini berdiri di atas, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambil mengatakan, inna sahibakum qad wada'a kulla farisin au yuridu an yada'a kulla farisin wa yarfa' kulla ra'in. Dia mengatakan, nih teman kalian ini, dia ingin mengangkat, dia ingin merendahkan, menghinakan semua penunggang kuda. Faris itu yang menunggang kuda. Biasanya ya orang-orang hebat pada waktu itu tunggangannya adalah kuda. Dia ingin menghinakan para penunggang kuda. Wa yarfa kulla ra'in, dan dia ingin mengangkat semua pengembala. Artinya yang terhormat di masyarakat mau dihinakan, yang terhina di masyarakat mau dimuliakan. Ini ucapan orang Badui. Wallahi jamaah, ya itulah karakter orang Badui. Banyak sekali kejadian-kejadian orang Badui menarik selendang Nabi SAW atau pakaian Nabi SAW sampai membekas di lehernya SAW. Orang Badui yang datang ke masjid, lihat ada tembok di pojokan, dia langsung kencing di sana. Ada Badu. Fa'akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimajami' jubbatihi. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam berdiri dan memegang leher, baju leher orang ini, dipegang sama Nabi SAW. Untuk melihat orang kalau lagi marah biasanya, coba antum ke sini. Kum anta wahid, kum. Antum lihat ke sana. Jadi biasanya kan, nah, seperti ini kira-kira yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama mengatakan, jemaah, antum kenapa berdiri? Banyak tempat merapat jemaah. Ya Allah, antum maju ke depan sedikit, biar yang di luar bisa masuk. Nah, yang di sebelah sini, antum merapat jemaah. Masya Allah, merapat sedikit aja. Ya Allah, yang di luar masuk jemaah. Nah, silahkan. Banyak tempat. Nah, yang di pintu masuk ke dalam jemaah, Masya Allah. Ya, silahkan masuk ke dalam. Nah, orang Indonesia itu nggak mau melewatin orang jemaah, nggak mau melangkain orang. Berarti yang di pintu harus maju ke depan. Antum jangan nutup pintu, dosa antum nanti. Baik. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW tidak bertentangan dengan hikmah. Karena hikmah itu meletakkan segala sesuatu di tempatnya. Terkadang perlu keras, ya perlu keras dengan orang tertentu. Namun muasal hukum dakwah itu adalah dengan kelembutan. Tapi terkadang ada orang-orang yang dibentak oleh Nabi SAW untuk mengobatin penyakit sombong yang ada di diri dia. Yang awalnya merasa besar,
Biasanya orang kalau dibentak jadi ciut nyalinya. Faqala ala ara alaika libasa man la ya'qil. Apa aku nggak ngelihat di tubuhmu ini ada pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berakal, kata Nabi SAW. Pakaian sutra yang kita tahu dilarang dipakai oleh kaum lelaki. Thumma qala, kemudian Nabi SAW selesai sudah menghardik ini orang untuk memperbaiki jiwa dia. Setelah itu beliau alaihi salatu wassalam memberikan pencerahan kepada para sahabatnya dan orang ini ada di situ. Apa kata beliau? Inna nabiyallah Nuhan sallallahu alaihi wasallam lamma hadarathul wafah, sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam ketika ajal menjemput beliau, qala libnihi, dia berkata kepada anaknya, inni qasun alaikal wasiyah, aku akan menceritakan kepadamu sebuah wasiat. Amuraka bithnaini wa an amuraka bithnataini wa anhaka anithnatain. Aku akan menyuruhmu dengan dua hal, dengan dua perkara, dan aku akan melarangmu dari dua perkara. Jemaah, salah satu metode ketika berceramah, ketika menyampaikan sebuah ilmu, itu kadangkala menyebutkan angka membantu orang itu untuk mengingatnya. Contohnya Nabi SAW mengatakan sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan mendapatkan naungan. Atau Nabi SAW mengatakan thalathun aw thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum. 3 yang Allah telah berjanji akan menolong mereka. Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru, ada 3 yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Ini membantu penuntut ilmu untuk mudah menghafalnya. O3, O2, O7. Ijtanibus sab'al mubiqat, kalian jauhi 7 dosa besar. Padahal bisa saja mengatakan kalian jauhi dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan angka yang itu akan lebih mudah diingat oleh para penuntut ilmu. Di sini Nabi Nuh alaihissalam sebelum menjelaskan apa perintahnya, apa larangan dia, belum menyebutkan 2 perintahku, 2 laranganku. Yang pertama, amuruka bila ilaha illallah. Masya Allah jamaah, aku perintahkan kepadamu dengan la ilaha illallah. Diapakan la ilaha illallah? Diucapkan dengan lisannya, diyakini dengan hatinya. Kemarin ada pertanyaan, Ustadz, ana mau bertanya, di Semarang ana baru dapat WA dari teman ana, teman dekat ana, dia mengatakan tauhid itu, la ilaha illallah itu di hati. La ilaha illallah itu cukup di hati. Lalu ana sampaikan, la ilaha illallah itu qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa'tiqadun bil jinan, dan keyakinan di dalam hati, wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan raga kita. Dari mana kita tahu dia mengatakan la ilaha illallah kalau ternyata tidak diucapkan dengan lisannya? Oleh karena itu, orang yang ingin masuk Islam, apa yang harus dia lakukan? Bersyahadat. Apakah cukup? Enggak, hati ana sudah selesai syahadat, enggak perlu lisan ana.
tauhid itu di sini, insyaallah. Nah, ada sebagian yang memahami agama sepotong-sepotong. Maka ingat, la ilaha illallah itu bukan hanya zikir di lisan kita, bukan hanya di status kita. Orang pasang gambar la ilaha illallah dalam statusnya, apakah dengan hal itu dia langsung menjadi seorang muslim? Tidak. Semua bisa ganti status dengan la ilaha illallah. Tapi yang penting itu adalah 3 tadi. Keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota tubuh kita. Lalu Nabi Nuh alaihissalam ingin menceritakan keutamaan la ilaha illallah. Beliau mengatakan, fa inna samawati sab'a wal aradina sab'a law wudi'at fi kiffah wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffah la rajahat bihinna. Apabila la ilaha illallah ditaruh di satu daun timbangan. Ingat, sekarang ini kita sudah susah melihat timbangan yang punya 2 daun timbangan. Itu sudah susah. Yang ada timbangan digital atau timbangan yang cuma satu, ya cuma ditaruh satu barang di atasnya langsung memunculkan angka di sana. Tapi ini tidak, timbangan yang memang ada 2 daun timbangannya. Antum lihat kadangkala di gambar-gambar tentang keadilan itu ada yang pegang timbangan dengan 2 daun timbangan. Apabila la ilaha illallah ditaruh di satu daun timbangan dan langit yang 7 lapis bersama bumi yang 7 lapis diletakkan di daun timbangan yang satunya, maka akan lebih berat la ilaha illallah. Wallahi jamaah, jangan main-main dengan la ilaha illallah. Alaiha nahya wa alaiha namut insyaallah. Di atasnya kita hidup dan di atasnya kita mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walau anna samawati sab'a wal ardina sab' kunna halaqatan mubhama. Andai kata langit yang 7 lapis bersama bumi yang 7 lapis itu seperti halaqah, satu lingkaran yang tertutup. La qasamathunna la ilaha illallah. Ada 2 riwayat, la qasamathunna dengan qaf dan la fasamathunna dengan fa. Qasamat dan fasamat. Maka itu halaqah, itu lingkaran bumi dan langit yang menjadi satu. Apabila diletakkan la ilaha illallah di sini, dia akan pecah, akan retak jemaah. Qasamathunna itu pecah dan terpisah. Adapun fasamathunna itu pecah tapi tidak terpisah. Tahu bedanya jemaah? Kadangkala batu itu pecah tapi enggak terpisah, tapi ada yang pecah kemudian berjauhan. Itu beda antara qasamathunna atau fasamathunna. Kemudian la qasamathunna la ilaha illallah wa subhanallah wa bihamdihi fa innaha salatu kulli syai. Subhanallah wa bihamdi, ucapan subhanallah wa bihamdi yang artinya menyucikan Allah dari segala kekurangan bersama segala pujian bagi Allah. Itu adalah salatnya segala sesuatu. Antum lihat bebatuan, antum lihat pohon-pohonan, antum lihat burung-burung, mereka bertasbih, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian enggak faham dengan bahasa tasbih mereka. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar suara tasbih di batu kerikil yang ada di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat di malam hari kadangkala mendengar suara jangkrik,
Krik, krik, krik. Nanti ada suara apa lagi jemaah? Suara kodok. Kemudian suara yang kayak lalat besar itu apa namanya? Bukan laron jemaah. Apa? Gareng. Masa gareng namanya? Apa bahasa Maduranya? Kararoe. Antum lihat itu berbunyi di malam hari. Kadang-kadang mendengar suara burung hantu. Ingat segala sesuatu bertasbih. Bahkan mungkin pepohonan pun bertasbih. Kita beriman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bukan dari hawa nafsunya, tapi itu dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kemudian wabiha yurzaku kullu syai. Dan dengan ucapan ini segala sesuatu dapat rezeki. Jadi bertasbih kepada Allah termasuk membuka pintu rezeki, atau mengatakan la ilaha illallah wa subhanallah wa bihamdi termasuk pembuka pintu rezeki. Jadi ketika antum berharap rezeki, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Banyak-banyak mengatakan la ilaha illallah. Banyak-banyak bertasbih. Dan kalau kita lihat setiap pagi kita dianjurkan untuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10, 100 atau lebih setiap pagi dan setiap petang. Kemudian kita juga diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membaca subhanallah wa bihamdih di pagi hari berapa kali? 100 kali atau lebih. Jadi berusaha untuk tidak meninggalkan, karena ini termasuk kunci rizki. Kemudian wa anhaka 'anil syirki wal kibir. Dan aku melarangmu untuk syirik dan kibir. Jadi perintahnya dua. Yang pertama la ilaha illallah, yang kedua subhanallah wa bihamdi. Larangannya dua, syirik dan kibir. Kibir bahasa Arab. Coba kita lihat bagaimana kesungguhan para sahabat Nabi untuk memahami agama ini. Mereka bisa bahasa Arab jamaah, mereka faham. Tapi terkadang ada makna-makna yang memerlukan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nasihat anak kepada para penuntut ilmu, ketika antum nggak faham, bertanya. Seringkali di kelas sebelum anak keluar dari kelas, anak bertanya, hal min su'al, apakah ada yang mau ditanyakan? Semua diam kelas. Apakah pertanda kalau semuanya faham? Atau pertanda kalau semuanya nggak faham? Apa yang mau ditanyakan Ustaz? Orang anak nggak faham semuanya. Nanti Ustaz harus jelaskan dari pertama sampai terakhir. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi ketika mendengar wasiat Nabi Nuh kepada putranya, dilarang untuk berbuat syirik dan al-kibir. Faqultu aw qila ya Rasulullah hadha syirku qad arafnahu famal kibir. Syirik kita udah tahu, yang kita ingin tanyakan masalah kibir. Huwa an yakuna li ahadina hullatun yalbasuha. Apakah masuk kesombongan seorang yang pakai baju yang bagus? Masuk sombong apa enggak? Itu apa masuk kibir? Wallahi jamaah, terkadang antum kalau beli baju mesti beli baju yang bagus. Apa antum datang ke toko mengatakan, afwan saya mau lihat baju yang paling jelek di sini, yang mana? Nggak ada. Orang selalu memilih yang paling bagus. Apakah ketika dia memakai pakaian seperti itu dikatakan dia sombong? Ini pertanyaan para sahabat. Nabi tidak menjelaskan dahulu, membiarkan para sahabat bertanya.
untuk mencari-cari jawaban sendiri. Mungkin itu ada di benak mereka. Kita kadang-kadang ngelihat sohib pakai baju baru, Allah, rejal atau sombong kayaknya. Dari mana melihat itu bajunya bagus itu? Baju bagus. Ditanyakan kepada Nabi SAW. Qala la, tidak, itu bukan masuk kesombongan, tidak masuk kibir. Qala fahuwa an yakuna li ahadina na'lani hasanatani lahuma syirakani hasanatan. Apakah yang dimaksud dengan sombong itu? Kita pakai sandal, 2 sandal yang bagus, yang tali sandalnya juga bagus. Pertanyaan sahabat detail jemaah. Kadang-kala sandalnya bawahnya bagus tapi tali sandalnya jelek. Ini enggak. Dan subhanallah jemaah, anak kaki anak pernah tergelincir gara-gara pakai sandal bagus. Anak ingin beli itu sandal, ya Allah ya, sampai punya rezeki bisa beli. Anak beli satu hari, namanya pakai sandal bagus, kadang-kala jalannya agak tinggi jemaah, nggak seperti biasanya. Ini nanti yang masuk, kalau pakai nggak apa-apa. Karena kibir ini urusan nanti di hati yang nampak di perbuatan sebenarnya. Mobil bagus, yang kalau naik di dalamnya, masya Allah, tahu-tahu kapnya buka sendiri. Allahu Akbar. Apakah itu masuk sombong? Kita melihat ada orang-orang kaya membeli mobil seperti itu. Atau antum beli motor yang tidak ada di STDI, yang belum turun di pasaran, antum sudah bisa memiliki. Ada orang memiliki keinginan untuk tampil beda. Itu manusia. Apakah itu masuk sombong ketika orang memiliki kendaraan yang kemudian dia kendarain? Kata Nabi SAW, la, enggak. Qala, yang keempat nih, fahuwa an yakuna li ahadina ashabun yajlisuna ilai. Apakah yang dimaksud dengan sombong itu? Seorang di antara kita punya teman-teman yang sahib-sahibnya biasa duduk di rumah dia, biasa kumpul sama dia. Kan ada orang yang masya Allah sahibnya banyak. Artinya tempat dia itu menjadi markas nongkrong sahib-sahibnya. Apakah itu masuk kesombongan? Qala la, itu bukan kesombongan. Qala ya Rasulullah famal kibir. Kalau gitu apa sombong? Berarti kan sahabat memiliki pandangan yang tadi disebutkan itu termasuk kesombongan. Ternyata dinafikan oleh Nabi SAW. Maka akhirnya mentok para sahabat sudah. Dalam pandangan mereka ini yang mungkin masuk sombong. Ternyata semuanya tidak masuk kesombongan. Famal kibr, qala safahul haq wa ghamsun nas. Sombong itu membodohin kebenaran, tidak menerima kebenaran. Dalam riwayat lain disebutkan batarul haq, menolak kebenaran. Yang benar dia bodoh-bodohin seakan-akan bukan kebenaran. Itu yang namanya sombong. Wa ghamsun nas, dan meremehkan orang lain. Tuh orang-orang kafir, wa idza qila lahum la ilaha illallah, apa yang dilakukan mereka? Yastakbirun, mereka sombong. Artinya mereka menolaknya, mereka tidak mau. Apa kata mereka? A inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka menolak kebenaran, lalu mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan sesembahan kami demi penyair yang gila? Menolak kebenaran dan meremehkan Nabi Muhammad SAW. Dia katakan penyair gila. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini penyakit jemaah. Sombong ini penyakit yang sangat menakutkan sekali. Karena antum bisa menolak kebenaran gara-gara yang menyampaikan lebih rendah dari antum. Dan kita harus berusaha menerima kebenaran siapapun yang menyampaikannya. Mungkin kalau antum menjadi seorang ustaz, menjadi seorang pendakwah, menjadi seorang guru, kadangkala muridnya mengkritisi ustadznya.
Ustaz, yang antum sampaikan kayaknya nggak benar Ustaz, berdasarkan ini dan itu. Kalau ada sombong di diri antum, maka antum akan menolak itu kebenaran dengan mengatakan, oh enggak, pendapat antum yang salah. Karena bahaya sekali, tertutup, orang tidak bisa menerima kebenaran. Ini yang namanya sombong. Ingat, menolak kebenaran, ya menutup-nutupi kebenaran, padahal antum tahu itu kebenaran. Tapi kan nama yang menyampaikan anak-anak, kalau dulu istilahnya, ya apa anak ini kok ceramah, kencing belum lurus, kata dia. Anak sampai sekarang belum bisa bayangkan siapa yang kencingnya lurus, ya. Nah, itu untuk meremehkan. Bahasa yang digunakan untuk meremehkan orang. Anak masih bau kencur, anak, subhanallah. Akhirnya membuat dia menolak kebenaran. Dan ini yang banyak terjadi di mana-mana. Kebenaran-kebenaran ditolak bukan karena mereka tidak tahu dengan kebenaran, tapi kadang-kala karena kesombongan mereka. Tafadhal, lanjutkan. Sanallahu ilaikum. Summa qala rahimahullah, qala haddatsana Abdullah ibnu Maslamah, qala haddatsana Abdul Aziz an Zaid an Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhu annahu qala ya Rasulullah aminal kibar nahwa. Qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yunus ibnul Qasim Abu Umar al-Yamami qala haddatsana Ikrimah bin Khalid qala sami'tu ibn Umar radhiyallahu taala anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mishyatihi laqiyallaha azza wajal wa huwa alaihi ghadban. Barakallahu fikum. Baik, apa perbedaan antara sombong dengan ujub? Sombong dengan ujub. Oh, masih ada hadiahnya ya, Mas. Nah. Fadhal. Kalau sombong ditunjukkan di luar, ditampakkan. Kalau ujub, merasa dirinya baik, ya nggak apa-apa lah, kirim ke belakang. Udah waktu Lisa. Baik, di sini Syekh Al-Jilani mengatakan al-kibru izdira'ul ghair wa ihtiqaruhu. Kibir itu merendahkan orang lain. Bisa jadi perasaan dalam dirinya, bisa jadi muncul dalam tindakan dia atau ucapan lisannya. Wal ujubu, adapun ujub, ayyara anna indahu minal khairi ma laysa inda ghairihi. Dia melihat memiliki sesuatu kebaikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau sombong, ya udah meremehkan orang, nggak harus dia merasa lebih baik, dia meremehkan orang lain. Tapi kalau ujub ini, dia merasa memiliki sesuatu kebaikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu ujub. Baik, kita dengarkan azan. Lisa. Allahu Akbar.
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati Taib jamaah rahimakumullah. Di hadis nomor 549 Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musaddad, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Yunus Ibn Al-Qasim Abu Umar Al-Yamami, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ikrimah Ibn Khalid, dia berkata aku mendengar Ibn Umar Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ta'azzama fi nafsihi, barang siapa yang merasa dirinya besar, merasa dirinya besar, lupa kalau nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, lupa kalau yang memberikan segalanya itu Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya besar, bisa jadi karena kekayaannya, bisa jadi karena ketampanannya, bisa jadi karena kedudukan dan kekuasaannya, apa saja yang menyebabkan dia merasa dirinya besar dengan apa yang dia miliki. Dan ini benar-benar menunjukkan orang itu orang yang lupa daratan. Aw ikhtala fi misyatihi, atau ia jalannya bergaya, sombong dalam jalannya. Orang tuh disuruh berjalan ya nggak cepat-cepat, nggak pelan-pelan, nggak sampai loncat-loncat, tidak membusungkan dadanya, biasa aja jalan. Tapi ada orang yang menunjukkan kesombongan yang tampak dari gaya jalannya dia. Laqiyallah azza wa jalla wa huwa alaihi ghadban, maka Allah jalla jalaluh atau dia akan berjumpa dengan Allah dalam kondisi Allah murka sama dia. Jemaah, kita lihat firman Allah di surah Luqman, ketika Luqman berpesan kepada putranya, apa katanya? Wala tamshi fil ardi marahan, jangan engkau berjalan di muka bumi ini marah. Marah ini dengan penuh kegembiraan, yang akhirnya model jalannya ya berubah, ada unsur menghina dan meremehkan orang lain. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala
Afwan, bukan di surat Luqman ini. Surat Al-Isra ayat 37-38. Innaka lan takhriqal arda, engkau tidak akan bisa menembus bumi ini, dan engkau tidak akan juga setinggi gunung, engkau tetap seperti ini. Makanya orang yang dikatakan orang sombong itu jamaah, apa ya, kepalanya jadi apa? Jadi besar gitu. Kepalanya jadi besar. Lihat kalau jalan kayaknya nggak menyentuh bumi dia. Kadang-kadang seperti itu. Maka disebutkan oleh Allah, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Itu semua dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berjalanlah yang biasa. Jangan merasa besar. Ingat selalu dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang bisa hafal Al-Qur'an 30 juz, ada yang bisa hafal Bulughul Maram, ada yang bisa hafal umpamanya Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, jangan sampai merasa besar di dirinya. Tetap yang besar itu Allah Jalla Jalaluhu. Maka kita senantiasa diingatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau salat Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, duduk Allahu Akbar, sujud lagi Allahu Akbar, berdiri Allahu Akbar lagi, ruku Allahu Akbar lagi, terus agar kibir, sifat kibir ini hilang dari diri kita. Dan kita tahu la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibir. Nggak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Akan masuk surga. Barakallahu fikum. Masih banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan kesombongan, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ra'aitu fi mu'jam anna lafdha ta'ala an maknahu meremehkan terhadap. Hal hadha sahih? Ketika disebutkan ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabir, Allah sangat tinggi dari apa yang mereka ucapkan. Tetap ta'ala artinya tinggi. Maka kita nggak boleh orang itu merasa tinggi. Sedangkan ta'ala an kalau diartikan meremehkan terhadap, mungkin bisa jadi, tergantung konteksnya jemaah. Wallahu a'lam bishawab. Apakah tidak boleh menuntut penyebab kematian dengan alasan takdir? Apakah tidak boleh menuntut penyebab kematian dengan alasan takdir? Apa maksudnya coba? Hukum yang berkaitan dengan manusia di dunia ini kita boleh menuntut. Contohnya, saudara kita mati dibunuh, ada kisos. Kemudian saudara kita mati ditabrak, ada dia. Ada harus hal-hal yang perlu dilakukan di sana. Tapi bukan berarti kita menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang berjalan yang sesuai dengan syariat diikutin. Jadi kalau ada supir umpamanya naik mobil kemudian nabrak dan mati penumpangnya, itu supir bisa dituntut. Kalau supir mengatakan, "Oh, Mas, kan sudah takdir, Mas." Betul, sudah takdir. Kita tidak menolak masalah takdirnya. Tapi hukumnya tetap berlaku. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum tetap berjalan. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana menyikapi kalimat tauhid yang saat ini dijadikan tren fashion? Karena sejak viral beberapa waktu lalu, kalimat tauhid ini semakin banyak terdapat di banyak benda, topi, ikat kepala, bahkan flash disk. Maka hati-hati jemaah. Kalimat itu adalah kalimat yang kita cintai, yang kita muliakan, yang kita harus jaga kehormatannya. Kalau mau diletakkan di tempat-tempat agar mengingatkan kita kepada la ilaha illallah,
Kalau kita masuk ke Masjid Nabawi, kita akan melihat lampu-lampu bertahtakan, yang bertahtakan warna emas itu apa tulisannya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya selama hal itu masih dimuliakan, maka insya Allah tidak bermasalah. Tapi kalau ditaruh di gelas umpamanya, kemudian gelasnya nanti dicuci atau dibawa flash disk, nanti ditaruh di tempat yang tidak mulia, anak rasa tidak boleh seperti itu. Jangan sampai karena dipermasalahkan la ilaha illallah akhirnya kita melakukan tindakan yang tidak tepat dalam menghargai la ilaha illallah. Nah, contoh di motor ini bagaimana memperlakukan benda yang terdapat kalimat tauhid atau kalimat suci lainnya. Contoh di motor saya lafaz bismillahnya, ada lafal bismillahnya. Apa kalau kotor bagaimana mencucinya? Ini juga jamaah. Jadi kenapa harus ada lafal bismillah di motor, nanti didudukin bismillahnya atau di mana letak bismillah. Yang penting lafal-lafal itu harus dimuliakan dan tidak sembarangan ditulis dan diletakkan. Kalau diletakkan di tempat yang mulia, ketika dicuci ya harus dimuliakan juga, dan tetap kita akan bertanggung jawab ketika meletakkan kalimat itu di tempat-tempat yang umum, di tempat-tempat yang memungkinkan bisa terjadi penghinaan terhadap la ilaha illallah. Ustaz, tolong jelasin makna asar dari Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Dia mengatakan ta'allamu anna tama'a faqrun wa anna al-ya'sa ghina wa innal mar'a idza ya'isa minasy-syai' istaghna anhu. Ya, ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, kalian belajar tamak itu, rakus itu, ambisi itu adalah kemiskinan, kefakiran. Orang yang berambisi itu orang miskin. Aku ingin ini, rakus itu miskin. Wal ya'as, dan orang merasa putus asa, artinya dia nggak ingin memiliki apa yang ada di diri orang itu kekayaan. Ketika antum melihat umpamanya ada mobil mewah harganya 20 miliar, ketika antum aduh tidak mungkin anak beli, sudah antum merasa kaya, nggak akan kepikiran. Tapi kalau dalam bayangan antum, anak harus beli mobil ini, bertahun-tahun antum nabung jamaah untuk mendapatkan hal itu, di situ kefakiran yang ada pada diri antum. Ketika antum merasa enggak, sudah anak tidak akan berharap apa yang ada di diri orang itu, maka tatkala itu antum merasa kaya karena merasa cukup. Dan seseorang ketika dia putus asa dari memiliki sesuatu, maka dia nggak akan butuh dengan itu. Umpamanya ada, antum pernah enggak jamaah kepingin punya pesawat, lihat pesawat terbang, kapan ya aku, akhirnya antum berpikir ya, jadi anak kayaknya harus punya pesawat. Tapi kalau orang mengatakan aduh tidak mungkin anak punya pesawat, ketika lihat pesawat lewat nggak ada perasaan macam-macam. Tapi boleh nggak Ustaz muslim bercita-cita ingin memiliki pesawat pribadilah umpamanya, ingin memiliki perusahaan yang besar, ingin kaya raya, boleh, asalkan ambisinya tetap buat akhirat, bukan untuk dunia. Tapi kalau hanya untuk dunia, antum akan hidup merana sama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana pendapat Ustaz tentang judul salah satu sinetron yang banyak dibicarakan di medsos dan masyarakat, yaitu tentang azab? Contoh salah satu judulnya azab seorang kontraktor. Azab seorang kontraktor nakal, jenazahnya masuk molen. Saya sendiri tidak nonton sinetron itu Ustaz, tapi apabila lihat dari judulnya kita merasa ngeri dan takut. Namun banyak juga yang membuat sebagai candaan. Bagaimana pendapat Ustaz tentang hal tersebut? Apakah perilaku buruk seorang dapat berkoreksi dengan azab yang akan berkorelasi? Apakah perilaku buruk seseorang dapat berkorelasi dengan azab yang akan ditimpakan nanti?
Terima kasih Ustaz. Ana nggak akan komentar tentang sinetronnya jamaah. Ana akan komentar tentang terakhir yang ditanyakan. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan itu sesuai dengan amalan. Makanya selalu dikatakan bima jazaan bima kanu ya'malun. Balasan atas dasar apa yang mereka kerjakan. Kebaikan hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan maka balasannya adalah kebaikan. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kejahatan balasannya kejahatan sepertinya. Tapi memang disesuaikan sama Allah SWT dengan perbuatannya. Sehingga di akhirat pun seperti itu. Azab yang akan diberikan sesuai. Nanti akan ada orang yang mencuri kambing, dia akan mengangkat itu kambing nantinya. Orang yang mencuri dengan tangannya akan dipotong tangannya, yang membunuh dibunuh sesuai dengan perbuatan dia jemaah. Dan apa yang terjadi di masyarakat dari azab-azab yang kita lihat, mau ada orang yang susah matinya, itu mungkin terjadi. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ingat tentang seorang yang hafal Al-Quranul Karim, bahkan menjadi penulis wahyu Nabi alaihi salatu wassalam, lalu dia murtad. Dia bergabung dengan orang-orang Nasrani dan ikut barisan mereka, kemudian mati di sana. Ketika dikuburkan ditolak oleh bumi. Sampai 3 kali dikuburkan jenazah itu, ditolak oleh bumi. Yang terakhir dilemparin batu itu jenazah karena sudah bau, supaya tertutup dan tidak mengganggu orang lain aromanya. Itu mungkin terjadi. Dan orang ini suka nonton sinetron karena apa? Menghabiskan waktu mereka dengan hal-hal yang tidak berguna. Apa maksud dan perkataan itu adalah doa? Ya, artinya ucapan manusia. Kita itu diperintahkan untuk berhati-hati dalam berucap. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala pernah menyebutkan dalam salah satu kitabnya, lupa apa, di Syarhul Mumti' ya, dia menyebutkan sebuah bait syair yang mengatakan ihdzar lisanaka an taqula fatubtala innal balaa muwakkalun bil mantiqi. Ihdzar lisan, hati-hati dengan lisanmu, jangan sampai engkau berucap sesuatu akhirnya engkau dicoba dengan ucapanmu sendiri. Sesungguhnya bala itu ikut ucapan. Artinya kita diperintahkan untuk berucap yang baik. Jangan ucapan yang melaknat, ucapan menghina. Ingat Ibnu Sirin pernah dia dipenjara gara-gara hutang. Gara-gara dia menanggung sebuah dagangan, akhirnya dia dipenjara karena bangkrut. Lalu apa kata Ibnu Sirin? Aku ingat, ini nih aku dipenjara gara-gara dosaku 40 tahun yang lalu. Pernah dia memanggil sahibnya, ya muflis, hei orang yang bangkrut. Mungkin bergurau dia, hei orang yang bangkrut sini nih. Akhirnya kebangkrutan itu menimpa dia setelah 40 tahun. Maka hati-hati. Artinya kita ketika berbicara hendaklah memilih ucapan-ucapan yang indah. Bahkan Allah mengatakan wa qulu linnasi husna, ucapkan kepada manusia ucapan-ucapan yang baik. Nah, afwan Ustaz, berilah nasihat kepada kami kiat-kiat istiqamah di dalam belajar ilmu agama ini. Wallahi jamaah, kalau bicara kiat-kiat istiqamah adalah terus beramal. Jangan menunda-nunda beramal. Ketika antum dapat ilmu, amalkan ilmu tersebut. Karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis qudsi tentang wa ma taqarraba abdi ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang wajib-wajib. Kemudian hambaku terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintai dia. Ketika aku mencintai dia, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Aku akan menjadi basornya, penglihatan yang dengannya dia melihat.
Aku akan menjadi kaki dia yang dengannya dia melangkah. Aku akan menjadi tangan dia yang dengannya dia memukul. Apabila dia minta, aku akan beri apa yang dia minta. Apabila dia minta perlindungan, aku akan melindungi dia. Laksanakan yang wajib, lanjutkan dengan yang sunnah-sunnah. Ketika itu Allah akan kasih kepada kita istiqamah, dijaga sama Allah. Mau berbuat dosa diselamatkan, mau melakukan kemaksiatan, mau meninggalkan menuntut ilmu diselamatkan. Apabila kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana antum mengatur waktu dalam belajar dan menghafal Al-Qur'an dulu di Madinah? Cuma waktu kita di Madinah sama dengan waktu antum di sini, nggak beda. Bahkan mungkin waktu antum lebih banyak di sini. Soalnya kita kalau di Madinah itu habis asar harus rebutan naik bis untuk menuju Masjid Nabawi, rebutan, pulangnya rebutan, banyak waktu untuk itu. Kemudian ketika makan, ana masih ingat, kita makan itu antri jamaah, subhanallah, 1 juz bisa murajaah. Ana baca tabarok, terus sampai dapat piring, sampai surat wal mursalati urfa, belum makan ini masih dapat piring ini, 1 juz. Intinya bagaimana antum memanfaatkan waktu, itu aja. Kecuali ada orang yang sudah berkeluarga, beda lagi. Dia punya kesibukan dengan keluarganya, nggak mungkin dia bisa full untuk belajar, apalagi yang bekerja. Tapi kalau yang mahasiswa kerjanya cuma pegang HP, buang antum punya HP sudah. Mungkin itu betul jamaah. Ana waktu kuliah nggak punya HP, nggak punya komputer, nggak punya apa-apa. Yang punya cuma buku, sehingga kita bisa lebih konsentrasi. Ana masih ingat mahasiswa yang dulu itu kalau dapat gaji kumpulin sampai 5.000 real. Gaji kita 800, kumpulin sampai 5.000 real. Selain buat makan, selain buat keluarga. Ketika sampai 5.000 real, kita berangkat ke pameran buku. Kita habiskan itu duit untuk beli buku. Kalau sekarang yang ada gonta-ganti HP, HP-nya ganti lagi. Padahal dia bukan pengusaha wala apa, tiap hari telepon, masya Allah. Nah, ini terakhir nih. Apa hukum seorang muslim yang terlalu kritis terhadap agamanya? Dia mencari syubhat-syubhat lalu bertanya kepada teman-temannya atau ustadz-ustadznya. Dia bukan kritis terhadap agama, dia belajar syubhat. Seharusnya seorang muslim itu belajar ilmu, bukan belajar syubhat. Karena orang kalau menjadikan hatinya sebagai tempat syubhat, lemah hati manusia ini. Sehingga nanti suatu saat dia termakan oleh syubhat tersebut tanpa sadar. Tapi tatkala tujuan dia menuntut ilmu, ana mau belajar kebenaran. Ketika ada syubhat, dengan sendirinya syubhat itu akan tertolak. Karena antum sudah punya basic yang bisa menolak itu syubhat. Di sini antum bisa lihat tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan umat ini akan berpecah belah menjadi 73 firqah. 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Apa yang ditanyakan para sahabat? Yang 72 itu yang kayak apa Nabi SAW? Apakah itu yang ditanyakan oleh para sahabat? Mereka tidak peduli dengan yang 72, dia peduli dengan yang satu. Ya Rasulullah, manhum ya Rasul, yang selamat ini siapa? Ketika orang tahu dengan jalan keselamatan, maka selain jalan itu adalah jalan kesesatan. Tapi orang yang tahu dengan jalan kesesatan, maka dia bingung. Dia tahu 10 jalan kesesatan, yang benar yang mana? Adakah yang nggak tahu? Maka seorang hamba hendaklah belajar kebenaran. Setelah itu beda lagi ketika antum enggak, Ustaz, ana ingin berdakwah, ana ingin mengupas umpamanya firqah-firqah yang sesat, ana ingin berbicara tentang Syiah, tentang Khawarij umpamanya, ya tentang Mu'tazilah, maka di sini antum perlu ilmu lain. Tapi tetap yang diperlukan seorang hamba adalah memperbaiki tauhid dia, memperbaiki akidah dia, dan tidak ribut dalam urusan syubhat-syubhat ini.
Salah satu syarat taubat adalah menyesal dari perbuatannya. Apakah cukup bagi seorang yang menyesal dengan berkata dalam hati, astagfirullah, ya Allah saya menyesal, dan tidak menangis? Apa arti menyesal, jemaah? Menyesal itu adalah perasaan bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Itu menyesal. Jadi astagfirullah bukan berarti penyesalan. Itu ucapan di lisan seorang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah harus menangis? Enggak ada syarat harus menangis. Tapi kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk banyak-banyak menangisi dosa kita. Tabakau, kalian tangisi. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau kalian tahu dengan apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Wala ma taladzattum bin nisa'i 'alal furush. Kalian enggak akan bisa bersenang-senang dengan wanita di atas ranjang ketika tahu dengan azab besar yang Allah sediakan, ketika tahu dengan dosa-dosa yang dilakukan dan dia dengan amalan yang sangat sedikit. Maka menyesali tidak harus menangis, tapi kita berusaha untuk menangisi dosa-dosa kita, karena di antara 7 golongan yang akan mendapat 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat, salah satunya warajulun dzakarallaha khalian fafadat aina, seorang yang mengingat Allah sendirian kemudian air matanya menetes. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.